Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Rahayu, NIM 19042051 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis uji prasyarat pada penelitian kuantitatif. Adapun pembahasan yang pertama mengenai uji normalitas. Uji normalitas adalah untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, akan tetapi pada nilai residualnya. Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data atau titik pada sumpu diagonal dari grafik. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal p-plot, uji chi-square, skewness, dan kurtosis atau uji Kolmogorov-Smirnov. Uji selanjutnya adalah uji linearitas. Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Uji ini jarang digunakan pada berbagai penelitian, karena biasanya model dibentuk berdasarkan telaah teoritis bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah linear. Jika ada hubungan antara dua variabel yang belum diketahui apakah linear atau tidak, uji linearitas tidak dapat digunakan untuk memberikan adjustment bahwa hubungan tersebut bersifat linear atau tidak. Uji linearitas digunakan untuk mengkonfirmasikan apakah sifat linear antara dua variabel yang diidentifikasikan secara teori sesuai atau tidak dengan hasil dari observasi yang ada. Uji linearitas dapat menggunakan uji Durbin-Watson, Ramsey test, atau uji Lagrange multiplier. Yang ketiga yakni uji heteroskedastisitas, merupakan uji yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menentukan heteroskedastisitas dapat menggunakan uji Glatzer. Dasar dari pengambilan keputusan pada uji ini adalah jika nilai signifikan besar sama 0,05 maka dapat disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Namun sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan terjadi masalah heteroskedastisitas. Uji selanjutnya adalah uji multikoloniaritas. Pengujian ini dimaksudkan untuk melihat apakah terdapat dua atau lebih variabel bebas yang berkorelasi secara linear. Apabila terjadi keadaan ini, maka kita akan menghadapi kesulitan untuk membedakan pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Adapun untuk mendeteksi adanya gejala multikoloniaritas dalam model penelitian dapat dilihat dari nilai toleransi atau tolerance value atau nilai variance inflation factor. Batas tolerance lebih besar dari 0,10 dan batas VIF lebih kecil dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat multikoloniaritas di antara variabel bebas. Yang terakhir adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Contohnya, pengeluaran rutin dalam suatu rumah tangga. Ketika pada bulan Januari, suatu keluarga telah mengeluarkan belanja bulanan yang relatif tinggi, maka tanpa ada pengaruh dari apapun, pengeluaran pada bulan Februari akan rendah. Uji autokorelasi hanya dilakukan pada time series atau runtut waktu, dan tidak perlu dilakukan pada data cross-section seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serempak pada saat yang bersamaan. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.